Halo adik-adik kelas 12 IPA ya. Oke, bertemu lagi dengan Kakak ya. Hari ini dalam video ini kita akan belajar tentang mutasi bagian yang pertama. Apa yang kita bahas di bagian yang pertama itu adalah definisi mutasi, jenis mutasi, dan dampak mutasi. Oke, langsung aja kita mulai ya, Dek. Definisi atau pengertian. Apa sih mutasi? Nah, jadi mutasi itu adalah proses perubahan informasi genetik yang terjadi pada makhluk hidup dan dapat diwariskan atau diturunkan dari parental atau induk kepada filial atau anakannya. Bisa ya? Nah, jadi organisme yang mengalami mutasi dikenal dengan mutan. Terus faktor yang mengakibatkan mutasi atau agennya itu dikenal dengan mutagen ya. Jadi istilah-istilah ini harus bisa lah dibedakan ya. Mutasi, mutan, dan mutagen. Oke. Nah, kemudian ada yang mau kita bahas di sini itu adalah jenis-jenis mutasi. Adik-adik, ada banyak jenis mutasi berdasarkan beberapa hal sebagai pembedanya ya. Coba kita lihat di catatan yang sudah Kakak buatkan di sini. Ya, yang pertama ada mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Jadi ini dibagi menjadi dua. Apa aja? Yang pertama, ada yang namanya mutasi somatis. Nah, ini dia. Mutasi somatis ini terjadi pada sel-sel somatis atau sel tubuh. Ya, jadi berubah informasi genetiknya di sel-sel tubuh. Contohnya itu adalah sel kanker kulit, gitu dia, ya. Kemudian yang kedua ada mutasi genetik atau genetis. Nah, jadi kalau mutasi genetis ini tempat terjadinya di mana? Ini terjadi pada sel-sel gamet atau sel kelamin. Ya, tahu lah ya, kalau sel kelamin jantan namanya ada spermatozoa, kalau sel kelamin betina namanya ovum atau sel telur. Gitu dia. Oke? Kemudian jenis mutasi berdasarkan arahnya. Nah, ada mutasi maju dan mutasi mundur. Nah, kalau mutasi maju ini kira-kira mutasi yang positif dampaknya. Ya, kenapa? Karena kondisi yang abnormal, namun karena ada mutasi maka berubah menjadi yang normal, gitu dia. Terus kalau mutasi mundur atau mutasi balik, ini adalah perubahan informasi genetik yang berdampak negatif nih. Kenapa? Karena yang kondisi normal menjadi kondisi yang abnormal. Itulah dia kalau berdasarkan arahnya. Kemudian adik-adik, ada jenis mutasi kita bedakan berdasarkan penyebabnya. Oke, faktor penyebab tadi kita katakan mutagen ya. Nah, ada dua jenis juga mutasi berdasarkan mutagen atau penyebabnya. Apa aja itu? Yang pertama Dek, ada yang namanya mutasi alami atau mutasi spontan. Jadi ini terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Ya, tidak ada aktivitas manusia yang terlibat di dalam mutasi spontan dan terjadi secara alami tadi ya. Nah, jadi faktor penyebabnya itu adalah apa yang ada di alam. Misalnya sinar ultraviolet. Nah, jadi itu bisa mengakibatkan mutasi juga ya, dia bisa berperan sebagai mutagen. Kemudian yang kedua ada mutasi induksi atau mutasi buatan. Artinya ini dibuat secara sengaja oleh manusia. Berarti ada campur tangan manusia, ya. Nah, berdasarkan penyebabnya yang buatan ini ada mutagen, kita bagi menjadi 3 dia, Dek. Yang pertama mutagen biologis. Nah, siapa aja yang bisa mengakibatkan mutasi dari segi biologis atau makhluk hidup apa aja? Yaitu contohnya virus dan bakteri, ya. Kemudian kalau dari mekanik atau fisiknya, contohnya ini adalah mutagennya radiasi sinar X, ya. Ada radiasi sinar gamma, sinar beta, kemudian ada elektron-elektron juga, ya. Itu dia kalau yang fisik. Kemudian kalau yang kimiawi, Dek, ini mutagennya berupa senyawa-senyawa kimia, ya. Contohnya apa? Ada kolkisin, kemudian ada pestisida atau DDT, ya. Kemudian merkuri atau Hg, gas metana, dan senyawa-senyawa alkil. Itu dia. Bisa? Oke. Kemudian adik-adik, ada juga jenis mutasi itu berdasarkan perubahannya, ya. Berdasarkan perubahannya, mutasi ada 2 jenis lagi. Jadi kalau adik-adik perhatikan dua-dua aja dia ya.
Nah, berdasarkan perubahannya, mutasi itu ada mutasi gen atau mutasi titik atau mutasi kecil juga disebut ya. Ini apa artinya? Ini adalah mutasi yang perubahannya itu terjadi pada susunan basa-basa nitrogen. Bisa ya? Nah, itu dia mutasi gen itu yang berubah adalah apa yang ada di dalam gen, yaitu basa-basa nitrogen yang menyusun DNA, gitu ya. Nah, jenis-jenisnya ada yang namanya transisi. Kalau transisi ini perubahan mutasi basa nitrogen dari purin menjadi purin yang lain. Nah, di pelajaran sebelum-sebelumnya tentang materi genetik ya, ada purin, ya kan Dik? Sudah kita pelajarin itu, purin itu terdiri dari adenin dan guanin. Pirimidin ada sitosin dan timin kalau di DNA, urasil kalau di RNA gitu ya. Nah, jadi kalau dikatakan transisi, yang pertama nih ya, transisi ini adalah perubahan purin menjadi purin. Berarti adenin misalnya berubah menjadi guanin, gitu dia. Atau pirimidin menjadi pirimidin, contohnya sitosin menjadi timin. Nah, yang seperti itu dia. Oke ya. Nah, terus yang berikutnya ada transversi. Kalau transversi ini adalah mutasi berubah basa nitrogennya dari purin menjadi pirimidin. Oke, misalnya adenin berubah menjadi timin. Ya, purin itu adeninnya kan berubah menjadi pirimidin misalnya timin, yang kayak gitu ya. Oke, terus ada yang namanya adisi. Kalau adisi ini adalah perubahan basa nitrogen karena ada yang menambah. Ada basa nitrogen yang tersisip, yang masuk dalam urutan-urutan basa nitrogen. Maka nanti berubah susunan kode-kode tripletnya gitu ya. Jadi kalau adisi itu bertambahnya basa nitrogen. Kalau delesi ingat aja delete, menghapus. Nah, ini artinya adalah basa nitrogennya deh ada yang terhilang atau ada yang terhapus. Bisa ya? Itu dia kalau mutasi gen atau mutasi titik yang berubah adalah basa nitrogennya. Oke? Nah, kemudian adik-adik ada yang kedua yaitu mutasi kromosom. Mutasi kromosom sering juga dikenal dengan mutasi garis atau mutasi besar. Ya. Nah, perubahan berdasarkan perubahan tadi ya. Kalau ini yang berubah basa nitrogennya, kalau ini yang berubah apanya? Yang berubah itu adalah susunan gen-gen dalam kromosomnya, ya. Nah, itu dia. Coba kita lihat. Di sini di kromosom ada yang berubah itu adalah set kromosomnya. Jadi kondisi kromosom kita misalnya dalam sel tubuh itu sifatnya adalah diploid gitu ya. Nah, itu adalah kondisi normal namanya euploidi, kondisi normal. Ternyata kalau dia mengalami mutasi jadi tidak sama diploid, tidak sama dengan 2N, dikenallah itu dengan aneuploidi. Sudah? Kondisi kromosomnya tidak sama dengan 2N. Oke? Nah, jadi gimana? Jadi berubah dia misalnya menjadi 3N, ya, 4N, 5N dan seterusnya. Oke, ini adalah kondisi yang mengalami mutasi. Jadi biasanya semakin besar ini kondisinya 2N, 4N, 5N begitu ya. Ini ukuran selnya pun semakin besar. Gitu dia kira-kira. Oke? Nah, terus jumlah kromosom kita itu 46 ya kan Dik? 46 pada sel tubuh dalam kondisi diploid. Nah, ketika ada mengalami mutasi, jumlah kromosom pun bisa berubah. Tidak sama dengan 46, itu dikenal dengan kondisi aneosomi. Ya, jenis-jenis aneosomi itu ada beberapa. Yang pertama tuh ada yang namanya monosomi. Kalau dikatakan monosomi, jumlah kromosom kurang 1D. Yang 46 dia berkurang 1 menjadi 45 ya. Itu bisa dituliskan dengan rumus 2N dikurang 1. Itulah kondisi monosomi. Maka jumlah kromosom pada monosomi itu adalah 45. Oke? Nah, kemudian ada yang namanya nulisomi. Kalau nulisomi Dek, jumlah kromosom yang berkurang itu sebanyak 2. Nah, jadi total kromosomnya yang seharusnya 46, tapi pada kondisi nulisomi karena mutasi menjadi 44 aja. Gitu dia. Oke? Kemudian trisomi.
Kalau trisomi ini lebih satu kromosomnya, kelebihannya. Nah, jadi kalau yang ini deh rumusnya 2N ditambah 1. Oke ya. Kemudian tetrasomi, kalau tetrasomi ini bertambah 2 kromosomnya, maka totalnya menjadi 48 ya, seharusnya 46 begitu dia kira-kira. Paham ya, Dek? Itulah untuk jumlah kromosom tadi. Nah, ada juga yang berubah atau mutasi kromosom ini, yang berubah itu adalah strukturnya atau dikenal itu dengan abrasi. Ya, abrasi ini jenis-jenisnya yang pertama ada inversi. Nah, inversi ini terjadi karena adanya patahan sehingga nanti susunan patahan atau seperti pilinan lah ya, berpilin dia. Nah, sehingga susunan gen yang ada di kromosom itu nanti tidak pada tempatnya. Jadi susunan gennya jadi berpindah-pindah atau berubah-ubah. Itu kalau inversi. Oke? Nah, kalau delesi ini adalah gen yang ada di kromosom ada yang hilang atau terhapus. Ingat tadi delesi itu delete ya. Nah, jadi ini yang hilang itu adalah gennya, oke? Dan duplikasi ini adanya penambahan gen pada kromosom. Jadi kalau delesi pengurangan gen, kalau duplikasi penambahan gen. Dan ini terjadi pada kromosom yang homolog. Ya, kromosom yang sejenis itu kalau delesi dan duplikasi. Berbeda dengan translokasi. Kalau translokasi ini adalah jenis abrasi juga. Ini adalah perpindahan gen ya, tapi terjadi pada kromosom yang non homolog, yang bukan homolognya. Itu dia kalau translokasi. Kemudian kalau katenasi ini adalah abrasi di mana ujung-ujung kromosom itu menyatu sehingga membentuk lingkaran. Itulah dia untuk jenis-jenis dari mutasi berdasarkan beberapa hal. Tadi ada berdasarkan tempat, arah, penyebab, dan perubahan yang terjadi. Oke, nah kemudian kita lihat bagian yang ketiga yang menjadi topik kita di video kali ini, itu adalah dampaknya. Ya, jadi mutasi itu nggak selamanya dia berdampak negatif, tapi ada juga dampak positifnya. Coba kita lihat ya, dampak apa sajakah yang bisa kita alami dari peristiwa mutasi. Yang pertama dampak positifnya adik-adik itu adalah yang menguntungkan kita bahas, yang positif. Oke, contohnya kakak ambil itu adalah colchicine. Nah, jadi colchicine ini adalah mutagen kimia tadi yang bisa dimanfaatkan untuk pembudidayaan tanam-tanaman ya. Jadi dengan adanya colchicine ini bisa mengakibatkan peristiwa poliploidi. Udah, ini nanti akan menghasilkan buah yang tanpa biji, kemudian buahnya yang besar ya, terus itu gizinya tinggi. Nah, jadi berdampak positif dia. Oke? Kemudian ada mutagen radiasi. Nah, ini radiasi. Kalau radiasi ini bisa memutuskan ikatan gula dengan fosfat ya. Nah, jadi dalam pembudidayaan padi, radiasi ini dapat digunakan untuk menghasilkan padi yang unggul. Udah, padi yang unggul, yang tahan hama, kemudian tahan terhadap penyakit daun busuk, dan memiliki masa panen yang lebih singkat. Biasanya kan padi itu masa panennya 6 bulan ya, tapi dengan adanya mutasi pada gen-gen yang menyusun tubuh si padi, maka dia nanti bisa panen lebih awal daripada padi yang normalnya. Begitu dia. Itu kalau untuk dampak yang positifnya. Kemudian kalau untuk dampak negatifnya pasti ada yang merugikannya ya. Apa aja, misalnya itu menurunkan plasma nutfah ya, atau menurunkan keanekaragaman hayati. Karena kalau misalnya seperti ini, dia jadi tidak bervariasi kan, karena hanya ingin sifat-sifat yang unggul saja, gitu dia kira-kira. Kemudian kalau untuk yang lain ada juga dampak negatifnya berupa penyakit kelainan atau penyakit genetis ya, penyakit bawaan. Nah, itu kalau misalnya terjadi perubahan-perubahan jumlah kromosom dari yang seharusnya. Itulah dia untuk dampak positif dan dampak negatif. Nah, untuk melengkapi video kita ini, mari kita bahas beberapa soal dari modul belajar yang ada pada adik-adik semua. Di sini kakak pilihkan soal-soalnya ya. Yang nomor 1, dikatakan di sana colchicine menyebabkan peristiwa titik-titik. Oke, setelah
kalian tadi mengikuti penjelasan kakak, itu tadi kolkisin ya, mengakibatkan peristiwa poliploidi, maka jawab nomor 1 itu adalah A, poliploidi. Oke, kemudian nomor 2, kemungkinan terbesar terjadinya mutasi gen dan kromosom adalah, ya ini mau dibandingkan antara mutasi gen dengan mutasi kromosom, yang manakah yang lebih besar kemungkinannya terjadi? Itu adalah mutasi gen ya, karena yang berubah itu adalah basa-basa nitrogennya, jadi lebih gampang dia untuk mengalami mutasi ya, substansi yang lebih kecil dia. Oke, kemudian D, yang nomor 6 kita bahas ya, di antara berikut ini yang merupakan mutagen alami. Nah, mutagen alami yang menyebabkan mutasi tanpa campur tangan manusia, itu tadi ya. Nah, itu apa? Jawabnya adalah sinar ultraviolet. Oke? Kemudian nomor 8, perubahan pada pasangan basa nitrogen adalah mutasi titik-titik. Ya, seperti tadi yang kakak bilang, Dek, kalau mutasi gen yang berubah itu adalah basa nitrogennya. Ya, kalau mutasi kromosom yang berubah itu adalah gen-gennya, ya kan? Maka ini jawabnya adalah basa nitrogen yang berubah ditanya soal, maka jawabnya adalah mutasi gen atau mutasi titik. Oke, kemudian nomor 9, efek dari radiasi adalah titik-titik. Seperti yang sudah kakak jelaskan juga tadi, adik. Efek radiasi itu dia mampu memutuskan ikatan gula dengan fosfatnya. Oke? Oke, jadi jawabnya itu adalah A. Dan nomornya 10, individu yang mengalami mutasi disebut titik-titik. Ya, itu tadi di awal pembelajaran kita, apa organisme yang mengalami mutasi itu namanya adalah mutan. Maka jawabnya adalah B. Oke, itulah dia untuk materi kita hari ini di video kali ini. Bagi adik-adik yang pengen bertanya lebih banyak lagi, bisa bergabung dengan kita ya di pertemuan kita via Zoom. Oke, sampai di sini video kita. Sampai jumpa.